Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naf'a Syahnaya dengan NIM 315023000005. Kali ini saya akan membahas modul ajar yang sudah saya buat. Modul ajar Deep Learning, kurikulum berbasis cinta pada materi akidah akhlak. Yang pada kali ini membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adapun objek atau madrasah yang saya tuju, Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Semarang, pada kelas 4, fase B, semester ganjil, tahun pelajaran 2025-2026. Langsung ke identifikasi kesiapan peserta didik. Adapun pengetahuan awal, peserta didik telah mengenal rukun iman secara umum di fase sebelumnya, termasuk beriman kepada malaikat sebagai rukun iman yang kedua. Lalu minat, peserta didik usia kelas 4 MI sangat menyukai cerita-cerita yang menakjubkan, bernyanyi, dan kegiatan visual yang menarik. Lalu tema kurikulum berbasis cinta, topik pancacinta, cinta Allah dan Rasulnya, cinta kebenaran, dan cinta diri sendiri. Materi insersi, keimanan kepada malaikat Allah sebagai wujud cinta dan ketaatan kepada Sang Pencipta, menyadari pengawasan malaikat, raqib dan atid untuk menumbuhkan cinta pada kejujuran, kedisiplinan, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu karakteristik materi pelajaran, di sini ada jenis pengetahuan yang akan dicapai, ada konseptual dan juga prosedural. Adapun konseptual, memahami makna beriman kepada malaikat, mengetahui asal penciptaan malaikat, serta menghafal 10 nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Lalu prosedural, menerapkan cara-cara berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, rajin beribadah, rajin belajar, dan suka bersedekah. Kemudian relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Materi ini sangat relevan untuk membentuk karakter anak sejak dini. Dengan meyakini adanya malaikat yang mencatat amal, maka anak akan terbiasa untuk berbuat jujur dan disiplin, baik saat dilihat oleh orang lain maupun saat sendirian. Lalu dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, meyakini keberadaan malaikat Allah untuk meningkatkan keimanan dan mewujudkan akhlak yang mulia. Lalu kemandirian, mampu mengontrol diri sendiri untuk berbuat baik karena yakin diawasi oleh malaikat tanpa harus selalu disuruh oleh orang tua ataupun guru. Kemudian penaralan kritis, mengaitkan fenomena yang terjadi di alam semesta seperti hujan dan rezeki dengan tugas malaikat Allah. Lalu kreativitas, menghasilkan karya sederhana berupa lagu, gambar, atau peta konsep untuk menghafal nama dan tugas malaikat secara menyenangkan. Lalu kolaborasi, bekerja sama dalam kelompok saat melakukan permainan mencocokkan kartu, nama, dan tugas malaikat. Lalu sarana dan prasarana yang saya butuhkan, ada media berupa laptop, proyektor, papan tulis, serta kartu permainan make a match. Jadi 10 kartu berisi nama malaikat dan 10 kartu lagi berisi tugas-tugas malaikat. Lalu sumber belajar, buku utama PAIBP kelas 4, Kemendikbudristek, Al-Quran, dan terjemahannya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan, ada model pembelajaran cooperative learning dengan teknik make a match atau mencari pasangan. Kemudian metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, dan permainan edukatif. Lalu desain pembelajaran liputi capaian pembelajaran atau CP. Pada akhir fase B, pada elemen akidah, peserta didik mampu memahami sifat-sifat bagi Allah, Asmaul Husna, Nabi dan Rasul Allah, serta memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Lalu ada tujuan pembelajaran.
Melalui penjelasan guru dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah dengan benar. Kemudian, melalui permainan Make a Match, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama 10 malaikat Allah beserta tugasnya secara tepat. Kemudian yang terakhir, melalui analisis cerita pendek, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku jujur dan tanggung jawab sebagai cerminan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, membedakan penciptaan malaikat, jin, dan manusia. Yang ketiga, menyebutkan 10 nama malaikat Allah. Keempat, menjodohkan nama-nama malaikat Allah dengan tugasnya masing-masing secara tepat. Yang kelima, menganalisis contoh perilaku jujur, disiplin, dan rajin beramal soleh sebagai cerminan iman kepada malaikat. Dan yang terakhir, menampilkan karya kreatif atau hafalan tentang malaikat di depan kelas. Kemudian topik pembelajaran kontekstual, malaikat selalu mengawasiku. Aku anak yang jujur, disiplin, dan penuh cinta. Kemudian ada kerangka pembelajaran, ada praktik pedagogik. Model pembelajaran, discovery learning, make a match atau mencocokkan kartu, project based learning, sederhana. Lalu pendekatan, ada deep learning, mindful, meaningful, dan juga joyful learning. Metode pembelajaran, ceramah interaktif, tanya jawab, permainan kartu, demonstrasi atau bernyanyi. Lalu ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten yaitu memberikan gambar visual untuk gaya belajar visual, lagu atau audio untuk auditori, dan juga kartu fisik untuk kinestetik. Lalu berdiferensiasi produk, bebas memilih cara menampilkan hafalan malaikat lewat lagu, bercerita, atau menggambar peta konsep. Lalu pemanfaatan digital, menampilkan video animasi cerita pendek tentang kisah para malaikat Allah melalui proyektor, lalu memperdengarkan audio nasyid 10 malaikat Allah. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ataupun pertemuan pertama. Topik panca cinta, cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta kebenaran. Pembahasan tentang makna iman kepada malaikat dan sifat-sifat malaikat. Adapun kegiatan pendahuluan 10 menit yaitu salam dan doa. Jadi guru membuka pelajaran dengan doa bersama dan mengabsen kehadiran para siswa. Lalu apersepsi, guru bertanya kepada siswa, siapa di sini yang percaya adanya angin? Bisakah kita melihat angin? Lalu kemudian guru menjawab, tentu tidak. Tapi kita bisa merasakan sejuknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makhluk Allah yang juga tidak terlihat oleh mata kita, yaitu malaikat. Lalu motivasi, guru menyampaikan motivasi bahwa mencintai dan meyakini malaikat akan membuat hati tenang dan selalu ingin berbuat kebaikan. Kemudian kegiatan inti, ini 45 menit, yaitu mengamati atau mindful. Peserta didik mengamati gambar perbandingan makhluk Allah, yaitu manusia dari tanah, malaikat dari cahaya atau nur, dan jin dari api. Kemudian menanya, guru memantik dengan pertanyaan, mengapa malaikat diciptakan dari cahaya? Apa bedanya dengan kita? Kemudian mengeksplorasi atau meaningful, guru menjelaskan pengertian iman kepada malaikat, yaitu yakin dalam hati, diucapkan dan diamalkan, dan sifat-sifat malaikat yang selalu taat, tidak makan atau minum, dan tidak tidur. Kemudian mengasosiasi secara berpasangan, anak-anak mendiskusikan tabel sederhana tentang perbedaan manusia dan malaikat. Lalu mengomunikasi atau joyful, beberapa perwakilan maju untuk membacakan hasil diskusi. Guru memberikan reward berupa pujian atau stiker bintang. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi atau konten.
Guru menyediakan teks bacaan bergambar untuk anak visual dan menjelaskannya dengan intonasi mendongeng untuk anak auditori. Kemudian kegiatan penutup 15 menit, refleksi, apa hal baru yang kalian ketahui tentang malaikat hari ini. Kemudian rangkuman, guru beserta peserta didik menyimpulkan bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang terbuat dari nur atau cahaya dan selalu taat kepada Allah. Kemudian penutup, guru menutup pelajaran dengan salam dan doa bersama. Kemudian pertemuan yang kedua, topik panca cinta, cinta Allah dan Rasul. Pembahasan menghafal 10 nama malaikat dan tugasnya. Langsung saja ke materi inti, kegiatan inti 45 menit. Eksplorasi atau joyful. Guru mengajarkan tepuk malaikat atau lagu 10 malaikat menggunakan nada lagu anak-anak yang populer. Peserta didik bernyanyi dan bertepuk tangan bersama. Kemudian bermain peran atau make a match atau meaningful. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok A memegang kartu nama malaikat dan kelompok B memegang kartu tugas malaikat. Sambil diiringi lagu instrumental yang menyenangkan, mereka harus mencari pasangannya. Kemudian presentasi pasangan, setiap pasangan yang sudah bertemu maju ke depan kelas dan membacakan nama serta tugasnya dengan lantang. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi atau proses. Bagi anak yang kinestetik, mereka akan sangat menikmati berlarian mencari pasangannya. Baik anak visual, mereka akan mudah mengingat warna atau gambar di kartu tersebut. Kemudian yang pertemuan ketiga, topik panca cinta, cinta kebenaran dan cinta diri. Pembahasan hikmah beriman kepada malaikat dan perilaku sehari-hari. Langsung saja ke kegiatan inti. Ada penjelasan atau meaningful dan meaningful. Guru menjelaskan bahwa iman kepada malaikat bukan sekadar hafal nama, tapi mengubah perilaku kita, merasa diawasi oleh Raqib dan Atid, membuat kita menjadi anak yang jujur, meyakini Mikail membagikan rezeki, membuat kita rajin bersyukur dan bersedekah. Kemudian ada diskusi kelompok kecil atau joyful. Peserta didik dibagi dalam kelompok berisi 4 anak. Guru memberikan selembar kertas berisi studi kasus perilaku anak sehari-hari. Lalu presentasi solusi, kelompok menjelaskan apa yang harus dilakukan jika mengimani malaikat. Lalu yang terakhir ada pembelajaran berdiferensiasi berupa konten atau proses. Kasus diberikan dalam bentuk komik singkat atau visual dan dibacakan ceritanya. Kemudian ada asesmen pembelajaran atau penilaian berupa asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Adapun asesmen diagnostik pada awal pembelajaran yaitu untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran tersebut. Tanya jawab lisan secara klasikal. Kemudian asesmen formatif atau proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi, ataupun refleksi tertulis. Lalu ada asesmen sumatif atau akhir pembelajaran berupa penilaian produk atau kinerja dan juga tes tertulis seperti memberikan 10 soal pilihan ganda dan isian singkat tentang mencocokkan nama malaikat dengan tugasnya serta contoh perilaku sehari-hari. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Pengayaan bagi peserta didik yang sudah menghafal seluruh nama dan tugas malaikat dengan sangat cepat, diberikan tugas mandiri mencari dalil ayat Al-Quran singkat tentang keberadaan malaikat. Lalu remedial, bagi peserta didik yang belum lancar menjodohkan nama dan tugas malaikat, diberikan bimbingan ulang secara individual atau dibantu oleh teman sebaya menggunakan media kartu di luar jam pelajaran. Lalu ada refleksi peserta didik dan juga pendidik. Refleksi peserta didik, bagian mana dari aktivitas hari ini yang menurutmu paling menantang dan seru? Dan apakah kamu sudah bisa membedakan tugas malaikat Raqib dan malaikat Atid dengan jelas? Lalu refleksi bagi pendidik atau guru, apakah alokasi waktu selama permainan make a match sudah berjalan secara efektif dan kondusif?
Kemudian, siswa mana saja yang tampak membutuhkan bimbingan lebih intensif dalam menghafal nama-nama malaikat? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang modul ajar Deep Learning kurikulum berbasis cinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.